Fox, selamat datang di UMM Kampus bersama saya Hana Florizem. Kali ini Hana bakal ajak kamu kenalan lebih jauh dengan UMM lewat fakta kampus putih berikut ini. Universitas Muhammadiyah Malang berada di ketinggian sekitar 500 meter di atas permukaan laut, yang membuat hawanya sejuk banget. Kawasan pegunungan juga mengelilingi kampus putih, mulai dari Pegunungan Tengger dan Gunung Semeru di bagian timur, serta Pegunungan Arjuno, Welirang, Anjasmoro, dan Pegunungan Putri Tidur di bagian barat. Kampus ini menempati 3 lokasi di kota dan Kabupaten Malang. Kampus 1 merupakan cikal bakal UMM yang sekarang dikonsentrasikan untuk prodi fisioterapi. Kampus 2 yang dulu merupakan pusat kegiatan utama, kini difokuskan untuk Fakultas Kedokteran dan Fakultas Ilmu Kesehatan. Kampus 3 yang dibangun pada era 90-an menjadi kampus terpadu untuk seluruh aktivitas administrasi dan perkuliahan. Mulai dari Fakultas Agama Islam, Hukum, Psikologi, Teknik, Fisip, FEB, FPP, FKIP, hingga program vokasi dan pasca sarjana. Itu dia fakta menarik tentang lokasi kampus Universitas Muhammadiyah Malang. Kami tunggu kehadiranmu di kampus putih. Dadah! Hai UMM Fox, aku Ano, alumnus UMM yang sekarang sedang menempuh studi di The Australian National University, program Master of Middle Eastern and Central Asian Studies. UMM Fox tahu nggak sih kalau UMM memiliki beberapa program unggulan kerjasama internasional? Sebelum lanjut, yuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. UMM Fox tahu nggak sih kalau UMM punya beberapa program unggulan kerjasama internasional? Sebelum lanjut, pastikan kamu sudah klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Sejak 2009, UMM membangun kemitraan dengan konsorsium 33 universitas di Asia dan Eropa dalam program Erasmus+. Kerjasama ini menjadi jembatan bagi sivitas UMM untuk mengikuti program pertukaran di berbagai kampus di benua Eropa. Mahasiswa dan karyawan UMM akan mendapatkan kesempatan belajar selama sepekan hingga 1 semester di berbagai kampus yang menjadi partner UMM dalam program ini. Menjajaki kerjasama sejak 2011, UMM dan Politeknik Singapura terus meningkatkan international exposure bagi mahasiswa UMM melalui Learning Express Program. LEX didesain dengan melibatkan mahasiswa dari kedua kampus untuk mengikuti Social Innovation Project melalui konsep Design Thinking. Proyek sosial ini berlangsung selama 12 hari. Mendukung iklim belajar berbasis International Touch, mahasiswa UMM didukung penuh untuk mendapatkan pelatihan soft skill melalui program TF Skill, di antaranya Design Thinking, Leadership, dan Cultural Immersion selama 20 hari di Singapura. Kegiatan ini merupakan kerjasama UMM dengan Temasek Foundation Singapore. Mengawali kerjasama dalam kegiatan pertukaran budaya Indonesia-Tiongkok, UMM kian erat membangun kerjasama dengan Confucius Institute China. Wujud kerjasama ini adalah dengan mengintegrasikan bahasa Mandarin pada mata kuliah pilihan. Selepas belajar bahasa Mandarin, mahasiswa UMM memperoleh kesempatan untuk mengikuti summer camp di Tiongkok selama 14 hari. Semakin lekat dengan pembelajaran bernuansa internasional, UMM mengembangkan kerjasama dalam bidang budaya dan pendidikan. Melalui program beasiswa bagi calon mahasiswa dari Asia dan Afrika, UMM membuka program beasiswa Asian African Student Scholarship atau AASS. Mendukung ekspedisi budaya dan bahasa Indonesia, UMM berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menjadi salah satu kampus pilihan bagi mahasiswa asing belajar kebudayaan dan bahasa Indonesia dalam program Beasiswa Dharma Siswa.
Mahasiswa asing dapat langsung berinteraksi dengan mahasiswa UMM untuk meningkatkan dan mengasah kemampuan berbahasa Indonesia. Tidak hanya berkontribusi di dalam negeri, mahasiswa UMM juga berkontribusi untuk dunia lewat program kuliah kerja nyata atau KKN dan magang berskala internasional. Terus mengepakkan sayap, melalui Fakultas Ilmu Kesehatan, UMM mendorong mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar dalam bidang kesehatan melalui kolaborasi dengan beberapa universitas ternama di Taiwan. Resmi bermitra dengan Medcare Company Limited Japan sejak tahun 2018, UMM membuka kesempatan bagi mahasiswa ilmu keperawatan untuk melaksanakan magang di Pusat Kesehatan Jepang. Tak pernah ada titik akhir untuk menjelajah dunia. Raih prestasi demi masa depan yang cemerlang. Dari Muhammadiyah untuk bangsa. Halo UMM Folks, balik lagi di UMM Campus. Dan masih di session UMM punya karya. Kalau kemarin kita udah tahu UMM punya peran di beberapa wisata di Palangkaraya, sekarang giliran laboratorium terapan UMM. Kalau kamu belum tahu, sekarang kamu harus tahu. Siapa sih yang dulu suka banget naik bebek di tengah kolam atau main di atas kapal bajak laut? Pasti gak asing lagi sama Taman Rekreasi Sengkaling. Taman Rekreasi Sengkaling atau TRS merupakan salah satu laboratorium terapan yang diakuisisi UMM sejak tahun 2013. TRS juga menyediakan berbagai fasilitas lainnya, di antaranya Sengkaling Kuliner, Workout Container Gym Sengkaling, dan Pasar Wisata Sengkaling. Yuk geser dikit, masih di lokasi yang sama. Buat kalian yang mau stay lebih lama di Malang, UMM kasih pengalaman unik buat kalian menginap di dalam kapal. Kapal Garden Hotel dibangun tahun 2018, memanfaatkan gedung serbaguna milik TRS yang dulunya merupakan mes tim sepak bola kebanggaan Malang Arema. Masih mau lebih lama di Malang? Yuk intip konsep baru dari UMM In yang kini bernama Race UMM Hotel. Hotel dengan konsep urban resort modern ini siap memanjakanmu dengan fasilitas lengkap hotel bintang 4. Dibangun di atas lahan yang dikelilingi oleh persawahan, Rusunawa UMM hadir untuk memberikan fasilitas bagi mahasiswa. Terbaru, Rusunawa UMM hadir dengan konsep urban design container structure. Tak hanya di bidang pariwisata, sejak lama UMM mengembangkan laboratorium terapan di bidang kesehatan. Salah satunya UMM Medical Center atau UMC yang berdiri sejak tahun 2007. Sukses mengembangkan pusat kesehatan berbasis klinik, UMM resmi membuka rumah sakit di tahun 2013 dan kini RSUMM telah terakreditasi bintang 5 oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit. Tak berhenti sampai di sini, UMM berlabuh jauh untuk pengabdian masyarakat di bidang kesehatan dengan membuka Rumah Sakit Surya Medika Sumbawa. Punya masalah dengan kendaraanmu? Gak perlu khawatir, UMM membuka laboratorium terapan berupa bengkel Rinjani dan bengkel sepeda motor UMM. Sebagai persiapan perjalanan mengelilingi wisata Kota Malang, jangan lupa untuk mengisi bahan bakarmu di SPBU UMM Energy. Kalau udah selesai jalan-jalannya, jangan lupa untuk menabung ya. UMM menyediakan laboratorium terapan bidang perbankan berupa Bank Syariah Bumi Rinjani yang terletak di Kota Batu. Punya karya tulis, ingin dipublish? Tenang, UMM Press siap membantu untuk menerbitkan buku-bukumu. Lelah dengan aktivitas dalam sepekan? Yuk berkunjung ke UMM Farm. Sambil menikmati santapan ikan segar, kita juga bisa membawa pulang hasil kebun yang ditanam secara organik. Sebagai salah satu amal usaha Muhammadiyah, UMM semakin terdepan berkontribusi untuk tanah air. Dari Muhammadiyah untuk bangsa.
UMM Folks, apa kabarnya nih hari ini? Tentunya masih penuh semangat ya. Ngomongin soal prestasi kampus putih, apa aja sih raihan yang kamu tahu? Nah, tanpa panjang lebar, yuk kita bahas satu persatu. Sudah 12 kali UMM menjadi kampus terunggul di Jawa Timur loh. Raihan tersebut diperoleh kampus putih secara berturut-turut sejak tahun 2008. Lewat anugerah kampus unggul atau AKU dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 7. Raihan beruntun ini membawa UMM menerima AKU Kartika pada tahun 2011, 2014, dan 2017. Di kancah nasional, UMM pun menorehkan akreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Pengakuan kualitas pendidikan tersebut ditorehkan UMM dari tahun 2013. Sejumlah laboratorium UMM juga meraih akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional untuk ISO 9001 dan 17025. UMM gak hanya meraih rekognisi nasional loh, namun juga internasional. Komitmen Kampus Putih sebagai kampus hemat energi diganjar penghargaan ASEAN Energy Awards dari ASEAN Center of Energy. Bukan hanya itu, UMM juga menjadi Associate Member of AUN-QA, lembaga sertifikasi tingkat Asia Tenggara. Program studi peternakan, manajemen dan pendidikan biologi menjadi beberapa prodi pertama yang meraih sertifikasi internasional ini. Sejumlah prestasi itu pastinya semakin meneguhkan nama UMM di mata dunia. Setelah tahu semua raihan ini, jadi semakin bangga ya dengan kampus putih. Ya udah, aku mau lanjutin aktivitasku di kampus dulu ya. Dadah, baik-baik ya kalian. Halo UMM Folks, kembali lagi di channel UMM Kampus bersama saya Ica Nafisa. Kalian udah tahu belum sih kalau di Kota Malang ada beberapa lokasi wisata yang ternyata hasil dari proses pengabdian Universitas Muhammadiyah Malang oleh dosen dan juga mahasiswanya loh. Nah, sebelum kalian tahu beberapa karya dari UMM, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan juga subscribe. Halo UMM Folks, balik lagi di UMM Kampus. Udah tahu belum? Kalau Malang punya beberapa lokasi wisata yang ternyata UMM punya peran besar loh. Lokasi wisata ini merupakan hasil pengabdian dosen dan mahasiswa UMM. Kalau kamu belum tahu, maka sekarang kamu harus tahu destinasi wisata ini. Kalau Brazil punya Rio de Janeiro, Malang punya Kampung Warna-Warni Jodipan. Berada di kawasan pinggiran Sungai Brantas, dulunya kampung ini masuk pada kawasan kumuh. Kini pemandangan itu tak lagi nampak sejak kampung ini disulap menjadi kawasan wisata oleh mahasiswa UMM di tahun 2016. Tak hanya berfoto dengan latar bangunan berwarna-warni, kini saat kamu berkunjung ke Kampung Warna-Warni Jodipan, kamu juga bisa ngerasain jalan di atas jembatan kaca sepanjang 20 meter. Jembatan ini juga merupakan karya mahasiswa UMM. Belum puas bersuah foto di Kampung Warna-Warni Jodipan? Yuk berkunjung ke sarang dinosaurus. Bernama Kampung Hijau Tempenosaurus, lokasi wisata edukasi yang dibuat oleh mahasiswa UMM ini terletak di Kota Batu. Tepatnya berdekatan dengan Jawa Timur Park 3. Selain foto bersama dinosaurus, jangan lupa untuk mengasah kemampuanmu membuat tempe di sana ya. Sebagai sentra industri pembuatan tempe, lokasi ini semakin masyhur dengan adanya polesan karya mahasiswa UMM. Sejak 2018, UMM berkomitmen penuh untuk menjadi pelopor energi baru terbarukan.
banyak karya yang telah lahir. Di antaranya pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH yang berada di kawasan wisata Sumber Maron. Sumber Maron merupakan kawasan wisata yang menawarkan kesegaran sumber mata air alami. Sebelumnya, sumber air ini hanya digunakan masyarakat sekitar untuk budidaya kangkung serta sebagai area istirahat selepas kegiatan bertani. Namun, dengan potensi aliran air yang ada, UMM mengubah sumber mata air menjadi pembangkit listrik tenaga mikrohidro yang menghasilkan listrik hingga 35 kV ampere. Selain PLTMH Sumber Maron, awal tahun ini UMM semakin giat membantu masyarakat untuk melek energi baru terbarukan dengan meresmikan PLTMH Bonpring. Bonpring sendiri merupakan duplikasi kawasan wisata hutan bambu Sagano yang terletak di Kyoto, Jepang. Memiliki 100 varietas bambu, Bonpring direncanakan akan menjadi salah satu museum bambu di Indonesia. PLTMH di kawasan ini dibangun untuk mendukung konservasi sumber air Andaman sebagai penghasil aliran listrik untuk masyarakat sekitar lokasi wisata. Gimana? Udah kebayangkan serunya menghabiskan akhir pekanmu di lokasi wisata ini? Jangan lupa ikuti sosial media kita untuk tahu karya-karya mahasiswa UMM lainnya. Kami tunggu di malam ya. Dadah!
Tuhan, mengajar ilmu demi mencerahkan kehidupan. Bismillah, turuti Nabi, Qanabul ilmi, faridatun ala kulli muslim. Bismillah, terus melangkah, mengejar ilmu demi mencerahkan kehidupan. Bismillah, turuti Nabi, Qanabul ilmi, faridatun ala kulli muslim. Faridatun ala kulli muslim. Faridatun ala kulli muslim. Halo UMM Fox, selamat datang di UMM Campus bersama saya Hana Florizem. Kali ini Hana bakal ajak kamu kenalan lebih jauh dengan UMM lewat fakta kampus putih berikut ini. Universitas Muhammadiyah Malang berada di ketinggian sekitar 500 meter di atas permukaan laut, yang membuat hawanya sejuk banget. Kawasan pegunungan juga mengelilingi kampus putih, mulai dari Pegunungan Tengger dan Gunung Semeru di bagian timur, serta Pegunungan Arjuno, Welirang, Anjasmoro, dan Pegunungan Putri Tidur di bagian barat. Kampus ini menempati 3 lokasi di kota dan Kabupaten Malang. Kampus 1 merupakan cikal bakal UMM yang sekarang dikonsentrasikan untuk prodi fisioterapi. Kampus 2 yang dulu merupakan pusat kegiatan utama, kini difokuskan untuk Fakultas Kedokteran dan Fakultas Ilmu Kesehatan. Kampus 3 yang dibangun pada era 90-an menjadi kampus terpadu untuk seluruh aktivitas administrasi dan perkuliahan. Mulai dari Fakultas Agama Islam, Hukum, Psikologi, Teknik, Fisip, FEB, FPP, FKIP, hingga program vokasi dan pasca sarjana. Itu dia fakta menarik tentang lokasi kampus Universitas Muhammadiyah Malang. Kami tunggu kehadiranmu di kampus putih. Dadah! Hai UMM Fox, aku Ano, alumnus UMM yang sekarang sedang menempuh studi di The Australian National University, program Master of Middle Eastern and Central Asian Studies. UMM Fox tahu nggak sih kalau UMM memiliki beberapa program unggulan kerjasama internasional? Sebelum lanjut, yuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. UMM Fox, tahu nggak sih kalau UMM punya beberapa program unggulan kerjasama internasional? Sebelum lanjut, pastikan kamu sudah klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Sejak 2009, UMM membangun kemitraan dengan konsorsium 33 universitas di Asia dan Eropa dalam program Erasmus+. Kerjasama ini menjadi jembatan bagi sivitas UMM untuk mengikuti program pertukaran di berbagai kampus di benua Eropa. Mahasiswa dan karyawan UMM akan mendapatkan kesempatan belajar selama sepekan hingga 1 semester di berbagai kampus yang menjadi partner UMM dalam program ini. Menjajaki kerjasama sejak 2011, UMM dan Politeknik Singapura terus meningkatkan international exposure bagi mahasiswa UMM melalui Learning Express Program. LEX didesain dengan melibatkan mahasiswa dari kedua kampus untuk mengikuti Social Innovation Project melalui konsep Design Thinking. Proyek sosial ini berlangsung selama 12 hari. Mendukung iklim belajar berbasis International Touch, mahasiswa UMM didukung penuh untuk mendapatkan pelatihan soft skill melalui program TF Skill, di antaranya Design Thinking, Leadership, dan Cultural Immersion selama 20 hari di Singapura.
Kegiatan ini merupakan kerjasama UMM dengan Temasek Foundation Singapore. Mengawali kerjasama dalam kegiatan pertukaran budaya Indonesia-Tiongkok, UMM kian erat membangun kerjasama dengan Confucius Institute China. Wujud kerjasama ini adalah dengan mengintegrasikan bahasa Mandarin pada mata kuliah pilihan. Selepas belajar bahasa Mandarin, mahasiswa UMM memperoleh kesempatan untuk mengikuti summer camp di Tiongkok selama 14 hari. Semakin lekat dengan pembelajaran bernuansa internasional, UMM mengembangkan kerjasama dalam bidang budaya dan pendidikan. Melalui program beasiswa bagi calon mahasiswa dari Asia dan Afrika, UMM membuka program beasiswa Asian African Student Scholarship atau AASS. Mendukung ekspedisi budaya dan bahasa Indonesia, UMM berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menjadi salah satu kampus pilihan bagi mahasiswa asing belajar kebudayaan dan bahasa Indonesia dalam program Beasiswa Dharma Siswa. Mahasiswa asing dapat langsung berinteraksi dengan mahasiswa UMM untuk meningkatkan dan mengasah kemampuan berbahasa Indonesia. Tidak hanya berkontribusi di dalam negeri, mahasiswa UMM juga berkontribusi untuk dunia lewat program Kuliah Kerja Nyata atau KKN dan magang berskala internasional. Terus mengepakkan sayap, melalui Fakultas Ilmu Kesehatan, UMM mendorong mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar dalam bidang kesehatan melalui kolaborasi dengan beberapa Ibu Bapak, universitas ternama Bapak di Menko Taiwan. sudah masuk di kantor kerja beliau, ruang kerja beliau. Sebentar lagi kita akan memulai acara seremonial pembukaan UMM membuka kesempatan pelatihan bagi Patriot mahasiswa Pejuang ilmu Pangan dari perawatan Papua untuk bangsa. Bapak Yudi, mungkin sudah untuk ini bisa dilanjutkan nanti setelah acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam semangat, salam sehat, dan salam merdeka untuk Indonesia, NKRI. Yang kami hormati, Bapak Menko PMK RI, Bapak Profesor Dr. Muhadjir Effendi MAP. Yang kami hormati, Bapak Pendeta Bapak Roland dan rombongan. Yang kami hormati, Pak Rektor Universitas Muhammadiyah Malang. Yang kami hormati Bapak Dekan dan seluruh sivitas akademika di lingkungan Fakultas Pertanian dan Perikanan Universitas Muhammadiyah Malang. Dan yang kami banggakan, teman-teman, adik-adik, generasi muda dari Papua. Tepuk tangan untuk teman-teman dari Papua. Luar biasa sekali, pada pagi menjelang siang hari ini kita bersama-sama akan mengikuti pembukaan P4DPUB, pelatihan Patriot Pejuang Pangan dari Papua untuk bangsa. Tepuk tangan. Ibu Bapak hadirin yang berbahagia, sejatinya ini adalah program dari Universitas Muhammadiyah Malang, terutama yang dipunggawai dari Fakultas Pertanian dan Peternakan. Mudah-mudahan kerja dan upaya ini memberikan kontribusi signifikan untuk kemajuan Indonesia, khususnya untuk kemajuan Papua. Mari bersama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan
Yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Rektor, Bapak Dr. Fauzan MPD. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi menjelang siang, para hadirin yang sama-sama kita hormati Bapak Menko PMK, Bapak Profesor Dr. Muhadjir Effendi, yang sekaligus beliau adalah Ketua Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Malang, Pak Roland, yang saya banggakan, Pak Jensen, Pak Dekan, beserta seluruh jajaran FPP, kawan-kawan dari saudara-saudara kita dari Papua yang kami muliakan. Pertama, tentu kita harus memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kenikmatan, kesempatan kepada kita sekalian, sehingga pada pagi menjelang siang ini kita bisa melakukan pembukaan dalam rangka pelatihan pejuang pangan kawan-kawan dari Papua. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, khususnya Pak Menteri, kami ingin melaporkan secara singkat. Program ini diinisiasi oleh Universitas Muhammadiyah Malang dalam rangka untuk berbagi pengalaman dan keterampilan yang pada hari ini pengalaman dan keterampilan itu akan kita berikan pada kawan-kawan dari Papua. Ini adalah komitmen Universitas Muhammadiyah Malang dalam rangka untuk merealisasikan satu tekad visi bahwa Universitas Muhammadiyah dari Muhammadiyah untuk bangsa. Bapak Menteri, perlu kami laporkan, kegiatan ini tentu akan berlangsung dengan sistem periodik dan pada hari ini diikuti oleh 11 kawan dari Papua yang sekalian saya ingin memperkenalkan. Bapak Ari Ferdinand Waropen, Pak Dokter, ini beliau berasal dari Wondama, Kabupaten Wondama. Kemudian Mas Brian Andreas Waryensi, ya, beliau ini dari Kaimana. Kebetulan Wakil Bupati Kaimana itu juga alumni Universitas Muhammadiyah Malang. Itu yang menjadikan lulus dari UMM itu Pak Menko itu. Saya ingat betul, karena Pak Menko punya rumusnya. Kemudian Mas Ehud Willem Roroa dari Kaimana. Terima kasih Mas William. Kemudian Eusebius Gipse dari Merauke. Terima kasih Mas. Kemudian Mas Franciscus Barak dari Merauke. Oke, terima kasih. Kemudian Pak Festus Ajami, SAP, dari Tambrau. Kemudian Mas Immanuel Rumbrauer dari Biak. Terima kasih Mas Immanuel. Kemudian Mas Nas Yogosam dari Mamberamo Tengah. Oh ya, menyusul Pak Menteri. Kemudian Suleman Kaigere dari Jayapura. Terima kasih. Kemudian Mas Yedutun Waryensi dari Kaimana. Insya Allah menyusul. Dan kemudian
Pak Dr. Martin dari Digul, Baven Digul. Acara kita ini juga dihadiri oleh anggota DPR RI, daerah pemilihan Yan Mandenas, kemudian juga DPD RI dari Papua Barat, Pak Philip Wamafma, dan tidak asing lagi adalah Wakil Bupati Kaimana, Pak Hasbullah. Kami berharap kegiatan ini akan bisa memberikan dampak yang lebih luas, khususnya mempersiapkan kawan-kawan dari Papua untuk menjadi petani yang tangguh, menjadi petani yang profesional. Oleh karena itu, kami berharap Bapak Menko berkenan memberikan arahan dan wejangan dalam rangka untuk melancarkan program ini. Dan sekali lagi, program ini adalah program besar yang akan kita lakukan secara terus-menerus yang akan dilakukan di Universitas Muhammadiyah Malang. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat mengikuti pelatihan menjadi pejuang petani tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum Bapak Menko memberikan arahan, kami persilakan Bapak Rektor untuk secara simbolis menyematkan jas Universitas Muhammadiyah Malang. Kami mohon teman-teman, monggo. Yang sudah ditunjuk tadi, monggo. Mas Ari, kami silakan Mas Ari. Dengan Mas siapa? Jas merahnya, ini jas merahnya, jas merah. Yeah. Jadi satu paket jas merah dari kampus putih, kemudian perangkat untuk praktek lapangan, semuanya. Ini ada Mas Ari dan Mas... Baik. Esepius, nah, Mas Esepius, oke. Baik, kami laporkan juga Bapak Menko dan Bapak Ibu hadirin semuanya bahwa acara pembukaan sekaligus pengkondisian untuk pelatihan 2 hari ini kita tempatkan di Laboratorium Terpadu atau EduPak FPP Universitas Muhammadiyah Malang. Baik, bisa kita beri aplaus untuk Mas Ari. Semangat untuk memberi kepada bangsa. Dari Muhammadiyah untuk bangsa, sekarang dari Papua untuk bangsa. Baik. Terima kasih Pak Rektor. Kemudian Pak Roland, kami persilakan untuk secara simbolis menyampaikan perangkat kerja lapangan. Langsung dipakai atau dibawa dulu? Baik, luar biasa. Baik. Kemudian yang lain-lain langsung disampaikan kepada teman-teman dari Papua. Terima kasih Pak Rektor, terima kasih Pak Roland, terima kasih Pak Dekan. Kami persilakan kembali Mas Aris. Ibu Bapak hadirin, mari kemudian kita simak pengarahan Bapak Menko PMK Republik Indonesia sekaligus membuka acara P4 DPUP, Pelatihan Patriot Pejuang Pangan dari Papua untuk Bangsa. Yang terhormat Bapak Menko, kami persilahkan.
Selamat pagi, salam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Rektor dan para Wakil Rektor yang hadir, Pak Dr. Fauzan, Dekan Fakultas Pertanian, juga Dekan Peternakan Perikanan, para pejabat di lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang, dan terkhusus kepada Bapak-Bapak, Pak Roland dan kawan-kawan yang hadir dari Papua, serta segenap peserta pelatihan ketahanan pangan yang saya banggakan. Saya kira apa yang telah dilakukan langkah yang diambil oleh Universitas Muhammadiyah Malang saat ini dengan mengajak putra-putra terbaik dari Papua untuk berlatih di Universitas Muhammadiyah Malang, ini suatu langkah yang brilian dalam upaya kita untuk membangun masa depan Indonesia, khususnya Indonesia Timur, dan lebih khusus lagi adalah Tanah Papua. Saudara sekalian, Bapak sekalian, saya salah satu menteri ya sejak periode awal kepemimpinan Pak Jokowi, mungkin salah satu menteri yang terpikat dengan Papua. Bahkan Pak Presiden, Pak Jokowi, pada waktu saya awal menjadi menteri, beliau pesan khusus kepada saya waktu itu, beliau masih manggil saya Prof. Prof, tolong diperhatikan wilayah timur, khususnya Papua dan NTT. Karena itu saya ketika menjadi Mendikbud sampai menjadi Menko ini, kunjungan yang paling sering termasuk di Papua. Kunjungan saya yang paling terakhir belum ada 1 bulan, saya ke Bovendigul. Ya, tadi saya dengar ada salah satu peserta juga dari Bovendigul. Merauke bukan asing lagi bagi saya, mungkin lebih dari 5 kali saya berkunjung. Dan yang terakhir saya mengecek fasilitas rencana PON yang akan digelar di Papua. Salah satu tempatnya nanti lokasinya di Merauke, ada di Jayapura, dan kemudian ada di Mimika. Ya. Ada 3 wilayah ini yang nanti akan jadi tempat untuk PON. Dan saya meninjau berbagai macam fasilitas yang dibangun di wilayah Papua. Di Jayapura ada stadion yang sekarang lebih hebat dibanding Stadion Senayan. Ya, saya rasa luar biasa bagusnya. Saya sudah nyoba untuk jogging track kemarin. Saya juga nyoba mampir di lapangan bola Mandala, Jayapura. Lebih bagus dibanding lapangannya UMM. Gitu. Saya sampai forward kepada Pak Rektor, Pak PR2, Pak Wakil 2, Pak Nazar, tolong dong segera direnovasi lapangan bola UMM dan tirulah Stadion Mandala Jayapura. Tidak mewah, tetapi sangat baik. Saya nyoba jogging track-nya dan bagus sekali. Ya, dan ramai teman-teman. Saya incognito aja, nggak ada yang tahu kalau saya Menko PMK, sehingga saya kemudian dicegat oleh seorang pelatih, diajari cara lari saya ternyata keliru itu. Tapi saya nggak pernah bilang kalau saya ini Menko, diajari oleh pelatih itu. Saya juga sudah berkunjung ke wilayah pegunungan tengah, mulai dari Lanijaya, Puncak Jaya, kemudian pegunungan Intan. Yang terakhir saya berkunjung di Lembah Balim, ya, untuk juga bersama-sama untuk membangun wilayah Papua. Dan yang paling terakhir saya ke Bovendigul kemarin. Sebetulnya saya rencana menginap, tapi karena pesawatnya sulit, saya ditunggu pesawat sehingga saya tidak jadi menginap. Jadi luar biasa Papua itu. Papua jangan hanya dilihat di sana ada tambang emas, ya. Tapi sebetulnya Papua itu adalah emas hitam yang kaya raya dengan berbagai macam, terutama dari segi flora dan faunanya
saya kira tidak ada yang bisa menandingi di wilayah selain Papua. Kalau sekarang sudah mulai populer, ada buah yang sangat enak rasanya, saya kira semuanya sudah tahu. Di UMM sudah saya tanam itu buahnya, nggak tahu sudah buah atau belum. Dan sekarang menjadi buah nasional, bukan lagi buah milik Papua saja. Saudara sekalian, Bapak sekalian, saya pesan kepada putra-putra terbaik Papua yang sekarang dilatih di UMM ini, manfaatkanlah peluang ini dengan sebaik-baiknya. Kalau saya boleh mengkritik, salah satu titik lemah dari putra-putra Papua adalah soal mental kerja. Kalau kecerdasannya hebat, fisiknya bagus, pemain-pemain bola saya kira dulu yang paling bagus ya dari Papua. Cuman yang belum adalah mental kerjanya. Kurang, kerja kerasnya kurang. Jadi mental untuk bekerja keras itulah yang harus dimiliki oleh putra-putra Papua. Kalau mental kerja keras ini sudah terbentuk, terbangun, saya yakin Papua akan cepat mengalahkan wilayah-wilayah lain untuk pertumbuhan dan untuk menuju ke kemajuan. Karena itu saya mohon yang hadir ini walaupun hanya 11 orang, ini bisa menjadi pionir, menjadi avant-garde, menjadi pelopor untuk memajukan Papua. Dan saya mohon UMM betul-betul serius, tidak hanya untuk gagah-gagahan gitu ya. Ini biar kelihatan gagah mengundang anak-anak Papua dilatih, tetapi harus berkelanjutan dan sungguh-sungguh terukur konkret. Itu yang saya kendaki dan saya janji nanti akan saya carikan peluang-peluang kalau memang UMM serius dan yang dilatih juga serius. Dan harus ada tindak lanjutnya. Ingat, keterampilan yang akan dimiliki bukan hanya untuk dirinya, tapi harus ditularkan kepada putra-putri teman-temannya yang ada di sana. Buktinya apa? Buktinya anak-anak Papua yang kuliah di UMM semuanya jadi. Itu yang sekarang Pak Wakil Bupati Kaimana, saya belum pernah ke Kaimana, nanti saya akan kunjungi ke sana. Itu contoh konkret bahwa anak Papua kalau dibentuk dengan baik, dengan sungguh-sungguh, itu pasti jadi. Di sini banyak yang sekarang sudah kerja di kantor gubernuran, ya, yang sekarang sudah meneliti karir. Setiap saya ke Papua pasti ketemu alumni UMM. Ya. Ada yang sudah jadi dokter, ada yang sudah menjadi sekretaris gubernur waktu sekpri gubernur. Ya. Semuanya itu bisa dibentuk dengan baik karena melalui proses pendidikan yang baik juga. Itu Pak Asbullah itu dulu waktu kuliah sering minta duit ke saya itu. Makanya nanti kalau sudah jadi wakil bupati, ganti nanti saya minta duit ke dia. Bayangkan putra Papua bisa menjadi komandan Menwa di sini. Jadi sebetulnya jadi apapun bisa anak Papua itu kalau dibina dengan baik, tapi dengan catatan tadi itu. Salah satu kelemahannya menurut saya adalah semangat mental kerja, need of achievement-nya kurang. Jadi keinginan untuk meraih keberhasilan itu masih harus dibentuk. Karena itu harus menjadi tanggung jawab saya, tanggung jawab kita semua untuk rame-rame membantu teman-teman kita, putra-putra terbaik Papua ini untuk maju agar bisa bersama-sama dengan putra-putra yang lain di wilayah luar Papua. Ingat, Papua adalah merupakan satuan dari NKRI ini, tidak ada diskriminasi, tidak boleh ada pembedaan. Dan itu sudah saya lakukan ketika saya menjadi rektor. Pak Fauzan itu pernah jadi PR3, bagaimana kita betul-betul merangkul, betul-betul menyambut dengan baik putra-putra Papua yang melanjutkan kuliah di Universitas Muhammadiyah Malang. Buktinya bisa dilihat, yang kuliah di UMM biasanya bisa lebih baik dibanding tempat lain, mohon maaf gitu. Mungkin karena kaki itu. Ya. Yang suka sepak bola, kita bikinkan lapangan yang bagus, mulai jam 5 pagi sampai jam 5 sore di lapangan, saya tungguin juga gitu ya. Jadi penting sekali untuk pendekatan-pendekatan personal untuk diberi agar mereka betul-betul merasa kerasan diri di kampusnya, tidak lagi merasa asing dan menyatu seperti yang pengalaman yang dilakukan oleh Pak Wabub Kaimana, saya kira bisa menjadi contoh. Ketika berada di sini, walaupun dari Papua, dia tidak pernah merasa menjadi bagian asing, bagian dari luar dari UMM.
Dia langsung melebur, menyatu, sampai dipercaya oleh teman-temannya menjadi komandan Menwa. Itu kan bukan suatu hal yang sepele itu. Ya. Karena di UMM dulu untuk menjadi komandan, jangankan komandan, untuk menjadi anggota Menwa aja dulu sulit. Ya, waktu saya menjadi PR3. Tapi ada putra Papua yang bisa menjadi keluar di kampus yang sebesar Universitas Muhammadiyah Malang itu. Ini mohon nanti betul-betul bisa menjadi inspirasi kepada yang datang ini, adik-adik saya, putra anak-anak saya yang saya yakin bisa menjadi pionir ke depan untuk wilayah Papua. Apalagi sekarang di Papua ada 2 perguruan tinggi besar di Sorong, kemudian sekarang sudah lagi diresmikan juga. Kemarin saya datang ke Jayapura meresmikan Universitas Muhammadiyah Jayapura, dan sudah SK-nya sudah turun, dan mudah-mudahan suatu saat bisa segera bangkit. Nanti ada universitas yang cukup besar Muhammadiyah, tidak hanya di Sorong saja tapi juga di Jayapura. Saya sangat dekat dengan Pak Bupati Jayapura, dengan Pak Wali Kota Jayapura, Pak Bupati Merauke. Saya nggak tahu ini jadi lagi nggak ini beliau maju. Juga saya sangat dekat dengan Uskup Merauke. Saya juga sangat baik. Ya. Barusan saya ke Jakarta menemui saya dan saya antar ke Pak Menteri PUPR yang Pak untuk memohon bantuan bangunan gedung keuskupan Jayapura. Ya. Ke Merauke, dan Pak Menteri PUPR alhamdulillah menyetujui, dan mulai tahun 2021 nanti akan mulai dibangun gedung keuskupan di Merauke yang insya Allah megah, ya, dan itu adalah bagian dari upaya saya untuk memajukan wilayah Papua. Begitu juga dalam rangka untuk PON ini, Bapak-Bapak Saudara sekalian, ketika ada menteri yang usul untuk menampung atlet itu akan nyewa kapal pesiar. Nanti disandarkan di pelabuhan, kemudian dipakai menginap, gitu ya, sehingga tidak perlu membangun. Saya keberatan, karena kebetulan PON ini di bawah tanggung jawab saya minta lebih baik dibangunkan asrama atlet. Dan asrama atlet itu nanti kalau sudah selesai kita serahkan kepada pemerintah daerah Papua, kepada lembaga-lembaga yang ada di Papua. Lebih dari 10 wisma atlet yang nanti dibangun di Merauke, kemudian di Jayapura, ya, dan kita serahkan kepada yayasan-yayasan yang nanti kemudian bisa dimanfaatkan. Ya. Kalau tidak salah di Merauke ada 3, ya. Kemudian di Jayapura sisanya ada di Jayapura dan di Mimika. Ya. Kemarin saya sudah tinjau, adanya diserahkan ke sekolah teologi yang nanti setelah selesai nanti bisa menjadi asrama mahasiswa, termasuk juga ada yang kita serahkan di Universitas Muhammadiyah Jayapura yang nanti bisa digunakan oleh asrama untuk putra-putra Jayapura yang dari jauh, misalnya dari Pegunungan Tengah, yang ingin kuliah di Universitas Muhammadiyah Jayapura nanti bisa tinggal di asrama itu. Ini cara saya untuk upaya kita untuk memajukan. Percaya dengan saya termasuk menteri yang mendapatkan amanah dari Presiden untuk lebih memperhatikan Papua agar segera maju. Saya juga mendampingi beliau di setiap saat ya, untuk berkunjung di Papua. Di samping saya juga datang sendiri. Bahkan ada kabupaten yang belum pernah ada satupun menteri berkunjung ke sana kecuali saya dan Presiden. Jadi ada kabupaten yang Kerom ya, Kabupaten Kerom ya. Kabupaten Kerom itu hanya saya dan Pak Presiden saja yang pernah berkunjung ke sana. Dan saya punya janji sebetulnya dengan masyarakat Kerom, dan sudah saya sampaikan pada Pak Presiden, karena waktu itu minta dibikinkan pasar. Dan sudah saya sampaikan Presiden, dan Presiden sudah menyetujui, mudah-mudahan dalam waktu dekat juga akan bisa dibangun. Inilah gambaran bagaimana saya memahami Papua. Ya. Karena itu sekali lagi terima kasih Pak Rektor dan juga penghubung. Saya tidak tahu mungkin Pak Roland ya, Pak Pendeta Roland yang telah menginisiasi untuk program ini gitu ya. Dan ini harus berlanjutan dan betul-betul nyata ya, tidak boleh balseman ya. Pura-pura ada program tapi nggak ada nyatanya ya. Karena itu nanti harus ada program yang ada hasil nyata yang dinilai betul
dari 11 orang ini. Dia akan ngerjakan apa, dan kalau nanti perlu bantuan nanti bilang sama saya, nanti akan saya bantu, saya usahakan. Kalau ingin dihubungkan dengan Pak Menteri Pertanian, saya nanti yang bertanggung jawab. Kalau nanti butuh mesin-mesin pertanian, mesin ringan untuk pengolahan, bilang sama saya, nanti insya Allah saya akan bicara dengan Pak Menteri Pertanian. Ya. Tapi yang penting harus serius loh ya, yang 11 ini ya, anak-anak dari Papua ini ya, teman-teman Papua ya, ini tidak boleh main-main. Masa depan Papua di tangan kalian. Ya. Sekali lagi, jangan berharap Papua itu maju karena tangan orang lain ya. Hanya tangan putra-putra terbaiklah bisa memajukan Papua. Dan jangan ada berpikir bahwa kalau pisah dari Indonesia akan lebih maju. Itu omong kosong ya. Percaya sama saya. Dan sudah terbukti. Timur dulu, Timor Leste dulu kayak apa? Semangatnya pisah. Sekarang menjadi negara gagal. Ya. Kenapa saya ngomong gini? Saya sudah berkunjung. Sudah ke sana, nyebrang dari perbatasan ke Timor Leste untuk membanding. Ya. Jadi dulu semangatnya luar biasa dikomporin oleh negara tetangga, kalau nanti merdeka bisa maju, sampai sekarang tidak pernah bisa maju, malah mundur, jalan-jalannya rusak berat, ya. Anggarannya masih tergantung dari donor luar negeri, ya. Dan menjadi negara yang gagal. Karena itu kalian semua saya mohon percaya diri betul. Tapi sekali lagi, hanya kerja keras yang bisa segera memajukan Papua. Tidak bisa mengharap uluran tangan dari orang lain. Papua akan besar, Papua akan maju menjadi bagian dari NKRI hanya oleh tangan-tangan terbaik dari putra-putra terbaik Papua. Dan itu adalah di antara mereka adalah yang sekarang hadir di kampus UMM. Ya. Ingat itu. Hanya kalian sajalah yang akan bisa membuat Papua itu berjaya. Karena itu mohon diniati betul, sungguh-sungguh, dan percayalah UMM tidak ada itu beda-bedakan, diskriminasi karena agama, nggak ada itu. Agama nggak ada, perbedaan ras juga nggak ada. Tanya aja sama teman-teman kalian yang sekarang dari Papua yang belajar di UMM, semuanya mendapatkan perlakuan yang sama, bahkan kadang-kadang harus diperlakukan khusus, istimewa, karena kadang-kadang mendapatkan kesulitan gitu ya. Masih ada itu mahasiswa UMM dari Papua yang sering kirim WA saya minta uang juga masih ada. Jadi dan itu biasa itu. Jadi nggak apa-apa gitu. Karena kan justru itu menunjukkan keakrabannya ya. Karena itu saya minta saudara-saudara betul-betul manfaatkan sekali lagi ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semuanya, baik kepada mereka yang akan berlatih, kepada UMM, dan juga kepada para pembimbing yang telah menghadirkan putra-putra terbaik ini di kampus UMM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Menko yang telah memberikan pengarahan dan menyuntikkan semangat untuk teman-teman kita dari Papua. Sekali lagi tepuk tangan untuk teman-teman kita dari Papua. Bapak Menko dan Bapak Ibu, sejatinya ini adalah introduce atau pengenalan permulaan program pelatihan Patriot Pejuang Pangan dari Papua untuk Bangsa. Setelah ini ke-11 selama 1 bulan akan bergumul dengan lumpur, bergumul dengan kebun, bergumul dengan hewan, segala sesuatu yang berkaitan dengan pertanian dan peternakan. Kemudian akan diikuti oleh gelombang-gelombang berikutnya sebagaimana telah disampaikan oleh Bapak Menko tadi. Mudah-mudahan Allah SWT meridhoi dan juga memberikan kekuatan untuk kita semuanya melaksanakan program yang insya Allah akan memberikan akselerasi bagi masyarakat dan wilayah Papua. Ibu Bapak hadirin yang berbahagia, demikian rangkaian acara pembukaan pelatihan Patriot Pejuang Pangan dari Papua untuk Bangsa. Selamat datang untuk Bapak Antonius, pembina pusat pelatihan ini, dan inisiasi ini memang sebetulnya adalah kolaborasi dari beberapa pihak yang kemudian Universitas Muhammadiyah Malang mendapatkan momentum untuk turut serta berpartisipasi membantu perkembangan dan kemajuan bangsa lewat program pelatihan Patriot Pejuang Pangan dari Papua untuk Bangsa. Baik, sambutan yang terakhir dari Bapak Antonius dari pembina pusat, kami persilahkan.
Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin? Ya, sudah nyambung, sudah dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Menko, Bapak Rektor, Bapak Dekan, rekan-rekan Sivitas Akademika UMM, dan juga rekan-rekan mahasiswa dari Papua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa kita masih diberikan kesehatan dalam kondisi saat ini, pandemi, kita masih bisa mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk bangsa dan negara ini. Terima kasih terkhusus untuk Bapak Dekan Fakultas Pertanian UMM, Bapak David, yang betul-betul luar biasa bisa menyelenggarakan kegiatan ini yang kita rencanakan sudah lama dan dieksekusi dengan luar biasa, dan semoga ini menjadi bibit awal untuk ke depan kita bisa melakukan hal yang lebih besar. Hanya sedikit saja Bapak mungkin yang bisa kami sampaikan. Kondisi perekonomian yang menurun, tetapi ternyata pertanian menjadi atau agraris menjadi pertumbuhan yang positif, yang justru menyumbang perekonomian di Indonesia itu tidak turun jatuh negatif yang terlalu besar seperti negara-negara lain. Ini artinya bahwa kita perlu kembali ke jati diri bangsa kita untuk mengelola negara ini. Salah satunya kembali ke sektor agraris, penguatan agraris. Dan ini menjadi langkah yang luar biasa. Papua potensinya luar biasa, besar sekali. Dan dengan pelatihan Patriot Pejuang Pangan dari rekan-rekan Papua ini menjadi inspirasi bagi semuanya bahwa dari Papua saja mulai bergerak. Tentu yang lainnya menjadi spirit semangat untuk kita semuanya juga. Sedikit pesan untuk rekan-rekan mahasiswa Papua, tadi Bapak Menko sudah luar biasa memberikan semangat ke rekan-rekan. Jadi betul, jangan setengah-setengah. Kami sudah mengunjungi UMM, bagaimana seriusnya Fakultas Pertanian mempunyai fasilitas dan kemampuan yang luar biasa. Rekan-rekan harus betul-betul menjadi patriot pejuang pangan, yang akan menjadi inisiator, yang menjadi penggerak, nanti memajukan pertanian di Papua, yang sungguh luar biasa subur, namun belum dikelola dengan maksimal. Ini kesempatan. Tadi kita sudah mendengar dari Bapak Menko, mau membantu, membackup, mendorong rekan-rekan semuanya. Beliau sudah berkunjung di Papua, bagaimana kondisi Papua. Dan dari sini, rekan-rekan mahasiswa Papua betul-betul ditunggu hasilnya. Untuk bapak-bapak pembina di UMM, sekali lagi kami hanya bisa mengucapkan terima kasih dan hanya bisa mendoakan supaya apa yang dilakukan oleh UMM, bapak-bapak, dosen, bapak rektor, bapak dekan, ini menjadi berkah yang luar biasa untuk bangsa Indonesia, dimulai dari Papua. Saya rasa tidak banyak yang kami sampaikan. Terima kasih besar, sebesar-besarnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Mohon maaf apabila dalam rekan-rekan mahasiswa Papua ini kalau ada kekurangan-kekurangan mohon di backup dan kita saling membantu dan kemudian ke depan kita bisa lakukan hal yang lebih besar dan kontinu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Bapak yang berbahagia, demikian seluruh rangkaian acara. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Menko di tengah-tengah kesibukannya meluangkan waktu untuk selalu memberikan energi positif kepada kita semuanya, terutama untuk adik-adik Papua yang pada hari ini sampai besok melakukan ikhtiar, baik ikhtiar individu maupun ikhtiar kemasyarakatan dalam rangka untuk memajukan Papua. Sekali lagi,
tepuk tangan untuk Papua. Bapak Ibu, kami informasikan bahwa 2 hari ini adalah untuk membekali. Setelah itu selama 1 bulan, adik-adik kita yang 11 ini akan melakukan field research maupun training atau praktek langsung di lahan-lahan laboratorium terpadu FPP Universitas Muhammadiyah Malang. Mari kita bersama-sama tutup acara pembukaan pelatihan Patriot Pejuang Pangan dari Papua untuk bangsa dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Papua untuk bangsa, Muhammadiyah untuk bangsa. Makasih Pak Antonius. Makasih Bapak. Ya, sama-sama. Tinggalnya di mana? Ya, izin kami di Jakarta Timur, Bapak. Oh, mampir dong. Kita diskusikan nanti. Oh, siap ini. Siap. Baik, Bapak, siap menghadap Bapak. Siap. Kami menghadap Bapak, siap. Nah. Kesempatan pertama. Siap. Yuk. Terima kasih, Bapak. Sama-sama.